Selamat pagi yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Jenny Febri Turip. Saya guru di SMA Negeri 1 Beringin, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil materi laporan keuangan perusahaan jasa kelas 12. Demikian video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar pelaksanaan pembelajaran saya berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi Ibu. Gimana keadaannya hari ini? Sehat. Senang sekali Bu, anak-anak ibu dalam keadaan sehat, tetapi tetap jaga yang dinamakan kondisinya ya anak ya, kesehatannya. Nah, anak-anak ibu sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita berdoa. Tetapi sebelum kita berdoa, gimana layaknya berdoa? Berarti harus rapi dan siap. Nah, mejanya sudah rapi mejanya? Sudah. Oke. Karena sudah rapi, yuk ketua kelas pimpin doanya Fitra. Sebelum belajar, marilah kita berdoa kepada kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, ibu absen dulu ya, sekretaris. Samuel Alfa Rizky Ardian sakit. Oke, ada dua ya Kak, Alfa sama Sakit. Nah, anak ibu untuk meningkatkan sebuah rasa nasionalisme kita, di sini ada sebuah lagu yang berjudul Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari rebut kembali. Dari kita hari ini itu mengenai sebuah laporan keuangan perusahaan jasa. Sebelum kita lanjut ke materi kita atau pelajaran kita hari ini, ada masih ingat nggak mengenai pelajaran minggu yang lewat? Apa dijawab Kak Abang? Ya, berarti semua masih ingat mengenai kertas kerja. Nah, ada yang masih ingat nggak apa itu kertas kerja? Kerja adalah kertas yang berkolom-kolom yang dimana terdiri atas kolom-kolom atau kolom yang dimana nanti akan digunakan pada saat menyusun laporan keuangan perusahaan jasa. Oke, terima kasih ya berikan. Ada nggak Bu kaitan antara kertas kerja dengan yang dinamakan laporan keuangan perusahaan jasa Kakak Abang? Ada, tentu ada. Tidak melakukan sebuah pencatatan pendapatan dan pengeluaranmu. Bagaimana cara kamu untuk mencatat pendapatan dan pengeluaranmu? Oke, Cindy. Setiap ada pendapatan saya catat dan setiap ada pengeluaran juga saya catat. Nah, setelah itu kita jumlahkan. Nah, di situ kita tahu di mana pendapatan kita hasil akhirnya. Oke, baik. Terima kasih. Berikan kita. Itu pencatatan yang simpel ya, Kakak Abang. Yang dimana setiap pendapatan, berapa pendapatanmu kamu catat, setiap pengeluaranmu kamu catat. Baru yang dinamakan pengeluarannya. Total kan dia. Berarti itulah duitmu sekarang, Kakak Abang. Ini ada yang dinamakan sebuah motivasi, tetapi motivasinya bukan motivasi belajar, tetapi motivasi yang di sini yang dibutuhkan adalah penggunaan uang. Tetapi ada beberapa sebab kebiasaan kita dari kecil. Ternyata kita seringkali pada waktu minta ke orang tua kita, Papa, aku minta 5.000. Papa kita nanya, untuk apa? Beli es krim. Oke, dikasih 5.000, langsung kita habiskan. Dengan demikian, otak kita bekerja. Begitu kita dapat duit, kita langsung belikan sesuatu yang namanya kenikmatan instan.
bukan kenikmatan jangka panjang. Nah ini penting sekali. Budaya ini kalau tidak dirubah dari kecil, maka kita punya duit berapa pun gampang habis. Oh Pak, nggak usah kecil, kalau nggak usah besar, aman lah, nggak akan habis. No, pernah dengar Mike Tyson? Siapa dia? Penyanyi dangdut? Tahu? Nah, ternyata Mike Tyson itu seumur hidup dapat 400 juta dolar, tapi umur 42 menyatakan diri bangkrut, masih utang 38 juta dolar dan bisa bayar. Karena dia punya pola sama, begitu dapat duit, instant gratification, dapat duit langsung dinikmati. Kemudian dengan biar makanya akan terhadap lingkungan, juga memberikan Quran, teman saya pakai ini sama ini. Bukannya sebetulnya kalau kita uangnya cepat habis, kita mulai biasakan, termasuk anak kita. Saya biasakan terhadap anak saya. Karena saya bilang, apa kalau uang saku segini kurang, boleh. Kalau mau uang sakunya 2 kali lipat, harus laporan ke tanggal jual. Kalau mau 10 kali lipat, saya kasih kesempatan. Anda terima duit, berapa yang akan diinvestasikan lebih dahulu? Terima duit, investasikan dulu berapa? Rencanakan, aku terima sekian, sekian aku investasikan. Yang ini cadangan, yang ini saya bisa. Biasakan bagi 3. Terima duit, langsung bagi 3. Ini untuk diinvestasikan, cadangan untuk investasikan, cadangan untuk samping hebat. Berikutnya yang ketiga, silakan sisanya cukup itu dihabiskan. Itu kan. Semoga bermanfaat. Saya tuh bisa paling ingin mengucapkan salam dahsyat. Jadi kalian harus yang dinamakan bisa memaksimalkan duit yang kamu punya. Buat laporan keuanganmu. Ya, berapa untuk kamu invest, berapa untuk kamu yang dinamakan tabung, berapa untuk kamu pakai. Berarti harus ada yang dinamakan sebuah laporan tersendiri. Kompetensi dasarnya yang dimana dia di sini sudah nampak kakak? Apa? Apa kompetensi dasarnya? Itu sudah siklus akuntansi pada perusahaan jasa. Nah, selanjutnya apa? Membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa. Baik, nah itu mengenai kompetensi dasarnya. Ada pun indikatornya, yang pengetahuan ada berapa kakak? Ada. Apa dia yang pertama? Menyusun laporan laba bagi perusahaan jasa. Yang kedua? Menyusun laporan perubahan ekuitas perusahaan jasa. Yang ketiga? Menyusun laporan neraca perusahaan jasa. Nah, yang keterampilannya ada berapa indikatornya? 1. Apa dia? Membuat laporan keuangan perusahaan jasa. Oke, itu indikatornya. Ada pun tujuannya di sini ada berapa kakak? Apa? Nah, yang dimana yang pertama tetap menyusun laporan laba Bagi. Yang kedua dia menyusun laporan perubahan Ekuitas. Yang ketiga dia menyusun laporan Dan yang keempat dia adalah membuat Laporan keuangan. Nah, dan itu menggunakan model PBL, Problem Based Learning, dengan bantuan media audio visual, dengan pendekatan feedback dan saintifik. Nah, oke, ada pun manfaatnya kakak abang di sini. Yang pertama, anak-anak ibu semua dapat membuat laporan keuangan, ya, keuanganmu. Bukan yang simpel atau sederhana, tetapi lebih rinci lagi. Nah, ada pun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini, itu kita menggunakan model PBL, Problem Based Learning, yang dimana ibu akan menampilkan sebuah masalah pada kakak abang. Nanti kamu mengamati masalahnya, bisa bertanya, dan ibu minta hasil pengamatan, kita diskusi bareng. Ya, yang kedua nanti di situ, kamu nanti ibu bagi kelompok dan ibu bagi LKPD. Nanti kamu di situ berselancar, berdiskusi untuk menyelesaikan LKPD tersebut, bekerja peserta didik tersebut. Kemudian kamu melakukan yang dinamakan presentasi kakak abang, hasil diskusi kamu itu kamu paparkan ke depan. Nanti di situ ada yang dinamakan tanya jawab. Nah, selanjutnya selain diskusi, kamu ada yang dinamakan yang dinamakan sebuah tes. Ya, sebuah tes. Tetapi sebelum sampai ke tes, kita yang dinamakan tes briefing. Ibu kasih yang dinamakan penyegaran. Nah, baru ada yang dinamakan tes formatif. Ingat, tetap 3 ke atas nilai yang tercepat itu ibu kasih yang dinamakan sebuah hadiah. Pada Garuda Mastermind Indonesia yang tentunya
ini dibanggakan oleh Indonesia karena ini adalah BUMN. Tetapi sayangnya masih penuh dengan kejanggalan di sini, sehingga masih harus kita bedah di sini kejanggalan daripada laporan keuangan Garuda. Seperti yang kemarin sudah pernah kita sampaikan juga beberapa kali bahwa terdapat kejanggalan pada laporan keuangan, khususnya pada pos pendapatan lain-lain. Hari ini kita akan melanjutkan. Kalau kemarin kita masih membahas tentang saldo laporan keuangan Garuda yang berubah menjadi positif, hari ini kita akan lebih membedah kenapa bisa menjadi positif dan apa saja kejanggalan yang sebenarnya perlu dipertanyakan pada pihak Garuda maupun mungkin Sriwijaya dan juga Mahata di sini. Tapi kita akan ulas lebih lengkap untuk Anda satu persatu. Kita ulangi dari awal kejanggalan, di mana awal kejanggalan ditemukan dari laporan keuangan Garuda Indonesia di sini yang berada yang kita lihat di tahun 2016, di mana pendapatan usaha di sini tahun 2016 ada di angka 3,86 miliar rupiah yang terus naik hingga pada saat tahun 2018 berada di angka 4,37 miliar dolar Amerika Serikat. Maksud kami di sini, nah, yang perlu dipertanyakan adalah dengan meningkatnya pendapatan usaha, tentunya beban usaha juga naik ya, karena jumlah penumpang naik, otomatis biaya operasional juga naik, sehingga beban usaha juga naik. Nah, di sini yang perlu kita lihat adalah selisihnya. Kalau kita lihat selisih dari pendapatan dan beban usaha tahun 2016 di sini, dapat kita lihat di sini ada sedikit keuntungan di tahun 2016, kemudian dapat kita lihat di tahun 2017 di sini ada rugi bersih, kemudian di tahun 2018 seharusnya masih rugi bersih, dan di kuartal 1 2019 pada di sini kita lihat ada pendapatan usaha, ada laba bersih di sana. Nah, tetapi seperti yang sudah kita pernah sampaikan sebelumnya, saya akan bawa Anda ke slide yang selanjutnya. Simsalabim berubah di tahun 2018, laba bersih 0,81 juta dolar Amerika Serikat. Tentunya menjadi tanda tanya. Kalau secara matematika dasar dihitung ini harusnya rugi, tetapi di sini pada akhirnya untung. Yang rugi bersih di sini hanya tahun 2017 saja sebesar 216,58 juta dolar Amerika Serikat. Kita tidak akan membahas ini lebih dalam karena sudah pernah dibahas sebelumnya, tetapi yang perlu kita bahas adalah apa yang membuatnya menjadi lebih apa yang membuat laporan keuangan tersebut menjadi untung. Yang sudah pernah kita bahas juga sebelumnya, yang membuat menjadi untung adalah pos pendapatan lain-lain, di mana terdapat nama PT Mahata Aero Teknologi di sana yang memberikan pembayaran sebesar 239,94 juta dolar Amerika Serikat. Ini untuk proyek-proyek yang terkait dengan teknologi pemasangan fasilitas-fasilitas Wi-Fi di pesawat ya, supaya lebih canggih dan lain sebagainya. Di mana rincian pendapatannya di sini hak untuk pemasangan layanan konektivitas sebesar 131,94, hak pengelolaan layanan hiburan dan manajemen konten 80 juta dolar Amerika Serikat di sana, dan yang terakhir karena Sriwijaya juga masuk di dalam sana, maka akan ada bagian daripada Sriwijaya yang dikatakan harus diberikan kepada Garuda Indonesia di sini. Ini menjadi sedikit pertanyaan juga, kenapa pada akhirnya nama Sriwijaya yang harus membayar untuk fasilitas ini. Mari akan kita bahas selanjutnya pada slide berikut ini, di mana kejanggalannya ada pada 4 hal berikut ini. Yang pertama adalah kesepakatan antara Garuda dengan PT Mahata Aero Teknologi adalah selama 15 tahun di sini. 15 tahun, tetapi pembayarannya itu dilakukan dan dicatatkan dengan kas yang berbasis aktual. Artinya apa? Artinya pendapatan 15 tahun ke depan tersebut ditulis atau dimasukkan di tahun 2018 sebagai pendapatan. Jadi dari piutang dituliskan kepada pendapatan tahun 2018. Dapat Anda bayangkan ya, berarti kalau kita telah secara lebih lanjut pada kehidupan sehari-hari, apabila Anda sudah percaya terhadap satu orang untuk membayar utang dalam waktu 15 tahun hanya dalam tahun pertama, Anda percaya, berarti Anda memiliki kepercayaan yang cukup besar di sini terhadap Mahata Aero Teknologi. Tapi menjadi pertanyaan adalah, siapa Mahata Aero Teknologi? Karena ketika kita buka website-nya, ternyata domain masih for sale di sana. Jadi ini masih pertanyaan yang harus dijawab oleh pihak-pihak yang terkait. Dan yang kedua di sini, bukti dokumen. Boleh saja ya, apabila piutang tersebut ditulis ke dalam bentuk pendapatan, asalkan ada bukti dokumen. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, adakah bukti dokumen
atau bukti pemasangan fasilitas dan lain sebagainya yang sudah terpasang baik di Garuda maupun di Sriwijaya. Kemudian kita lihat di sini yang ketiga, belum ada kas yang masuk. Kalau dilihat dari catatan pendapatan pos lain-lain di laporan keuangan Garuda di tahun 2018 ke kuartal pertama 2019 angkanya masih sama, artinya tidak ada pengurangan. Kalau tidak ada pengurangan, artinya belum ada pembayaran misalnya. Jadi ini masih tanda tanya karena masih belum ada kas yang masuk. Dan yang terakhir adalah insentif 28 juta kepada Garuda yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa seharusnya PT Mahata Aero membayar 30 juta dolar Amerika Serikat ke Sriwijaya Air, dan pada akhirnya Sriwijaya ini diminta untuk membayar 28 juta dolar. Apa yang dapat kakak abang amati dari video tersebut? Oke, Chan. Yang dapat saya amati dari video yang tadi adalah kejanggalan dari maskapai Garuda itu ada. Dan kejanggalan ini menyebabkan dari 2018 yang harusnya maskapai Garuda Indonesia mendapatkan rugi bersih, malah mendapatkan keuntungan yang harusnya 2017 dan 2018 sama-sama mendapatkan rugi bersih. Namun karena 4 hal yang menjaga itu 2018 mendapatkan keuntungan sebesar 0,sekian juta dolar. Dan 4 kejanggalan itu yang pertama adalah disebutkan adanya kontrak 15 tahun antara PT Garuda Indonesia dengan Mahata Aero. Yang kedua adalah bukti dari dokumen akan fasilitas yang diberikan oleh PT Mahata dipertanyakan. Yang ketiga adalah tidak adanya kas masuk, masih dipertanyakan apakah pengeluaran pemasukannya ada atau tidak. Dan yang keempat adalah pemberian insentif yang harusnya diberikan kepada PT Mahata Aero Teknologi sebesar 30 juta dolar, namun sebaliknya diberikan kepada Sriwijaya Air tanpa tahu sebesar 20 juta. Oleh karenanya laporan keuangan dari PT Garuda itu Oke, berikan dukungan. Ada yang ingin ditanyakan? Oke. Jadi sudah dijelaskan dalam video tersebut bahwa Mahata Aero Teknologi seharusnya memberikan pembayaran sebesar 30 juta US dollar kepada Sriwijaya Air. Tapi di situ kejanggalannya adalah Sriwijaya Air membayar pembayaran intensif kepada Garuda Indonesia sebesar 28 juta US dollar. Jadi saya tanyakan, bagaimana bisa jadinya Sriwijaya membayar kepada Garuda? Karena seharusnya itu Mahata Aero Teknologi yang membayar kepada Sriwijaya Air sebesar 30 juta US dollar. Oke, terima kasih. Ada yang ingin menjawab? Oke, Chandra. karena menurut video yang ibu paparkan kepada kami tadi, PT Sriwijaya Air itu bekerja sama atau berada di dalam bawahan naungan dari PT Garuda Indonesia. Oleh sebab itu, makanya PT Mahata tidak membayar sebesar 30 juta dolar Amerika Serikat kepada PT Garuda. Namun Sriwijaya Air lah, karena mereka saling bernaung atau saling dalam satu PT yang sama. Oke, terima kasih ya. Nah, benar sekali. Kenapa? Karena mereka itu adalah bekerja sama antara satu sama lainnya. Makanya itu adalah yang bukan PT yang dinamakan Mahata Aero Teknologi. tetapi PT Sriwijaya. apa ini? Bukti transaksi. Nah, ini bukti transaksi. Tapi bukti transaksi apa? Apa nama bukti transaksinya? Iya. Faktur. Nah, selain faktur ada nggak bukti transaksi yang lain? Ada. Apa? Transaksi. Nah, ini bukti transaksi yang dipakai di dalam penyusunan laporan keuangan. Nah, berada pada kelompok. Nah, udah tahu kelompoknya kan? Sudah tahu nggak? Kalau sudah tahu kelompoknya, ya pindah berdasarkan kelompoknya. Sudah sekarang sudah tahu. Sudah? Nah, balik kelompok, balik terus. Udah berada di kelompoknya semua? Sudah, Bu. Oke. Iya,
membuat apa? Sebuah laporan keuangan. Nah, kakak abang semuanya sudah dapat LKPD. Sekarang abang dan kakak itu adalah berdiskusi. Nah, berdiskusilah kamu di situ, berselancarlah kamu di situ, terserah menggunakan handphone bisa, menggunakan yang dinamakan sebuah buku bisa, ibu kasih untuk berselancar bebas untuk mencari informasi mengenai sebuah laporan keuangan. Ya, bawa laptopnya kan? Bawa. Nah, orang-orang kakak ini berapa kelompok kenapa nggak bawa laptop? Apa kenapa nggak bawa laptop? Kamu ya? Ketinggalan. Orang kakak? Ketinggalan. Orang kakak? Oke. Nah, karena ketinggalan, udah buat di buku ya kakak abang mengenai laporan keuangannya. Nanti ibu tunggu. Jika ada yang ingin ditanyakan mengenai laporan keuangan perusahaan jasa, bisa ditanyakan kepada saya. Oke, diskusinya dimulai. Buat kakak abang. Lewat buat diskusinya, rancang dulu di buku, baru nanti tulis. Rancang dulu di buku, baru nanti ditulis. Yuk, cari mengenai laporan keuangan perusahaan jasa ya. Buatnya di aplikasi Canva ya kakak, yang enggak bawa laptop buat di aplikasi Canva. Nanti pada saat apa tinggal kirim biar bisa dipresentasikan. Ini cuma ini ubah modal. Nah, ubah modal yang berbedanya itu kakak. Hanya di sini apa saja kalau di buat. Nah, yang mulai kakak. Kalian ibu yang dinamakan menilai ya. Menilai gimana pada saat kamu buat diskusinya. Ayo tulis kakak abang. Sudah ditulis? Sudah diskusi? Tulis yang mana yang penting. Sudah? Mana dah? Sudah ditulis? Ada 3, di sini ada laporan keuangannya, misalnya dia Pada begini tadi laporan keuangannya kalau misalnya ada laporan tidak ada. Ayo Kak, diskusi Kak, diskusi. Nah ini sampai ini gimana? Tambah fokus, tambah. Ini pas di sini. 16 juta 405.000 ditambah 100 udah ditambah 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Khairul Umi sebagai moderator dan teman-teman saya. Charlie Monika, saya Siti Khadijah, Ketua Sahabat Cihamin. Kami akan mempresentasikan 3 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan laba rugi, yang kedua laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah laporan neraca. Laporan perubahan rugi, laporan perubahan laba atau rugi akan dijelaskan oleh teman saya bernama Dea. Laporan laba rugi pendapatan yang bukan diambil dari tempat kerja pendapatan jasa 60.625. Beban perlengkapan tanah 890, beban asuransi 315, beban penyusunan perawatan 4.950, beban gaji 22.855, beban sewa 4.200, beban utilitas 5.715, beban biaya 1.500,
555, total bebannya 37.430, laba bersihnya 23.190. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Syahri Maulana. Laporan perubahan modal. Modal awal diambil dari kertas kerja sebesar 29.000. Laba bersih diambil dari laporan laba rugi sebesar 23.195. Pripe diambil dari kertas kerja sebesar 5.200. Laba rugi dan pripe dikurangkan menjadi 17.995 sehingga mendapatkan modal akhir sebesar 46.995. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Khadijah. Ini ya Kak, ini ada. Bisa Kakak sama Abang lihat, ini ada laporannya. Ya. Kemudian laporan neraca. Laporan neraca terdiri atas dua, yaitu aktiva dan utang dan modal. Aktiva ini terdiri atas dua. Pertama, aktiva lancar. Aktiva lancar terdiri atas kas sebesar 3.425, piutang 8.000, perlengkapan 380, asuransi dibayar di muka 305.000. Kemudian dijumlahkan menjadi total aktiva lancar sebesar 12.110. Kedua, aktiva tetap. Perawatan kantor sebesar 51.650, akumulasi penyusutan perawatan kantor sebesar 14.650. Kemudian dijumlahkan menjadi total aktiva tetap sebesar 37.000. Lalu total aktiva lancar dan aktiva tetap dijumlahkan menjadi 49.110. Lalu masuk ke utang dan modal. Utang lancar. Utang lancar terdiri atas utang usaha sebesar 925.000, utang gaji sebesar 450.000, pendapatan diterima di muka sebesar 750, baru dijumlahkan menjadi total utang lancar sebesar 2.115. Lalu modal sebesar 46.995. Kemudian total modal sebesar 49.110. Kemudian akan saya kembalikan ke moderator. Udah totalkan Kemudian berapa? dari penjelasan materi kami akan membuka satu sesi pertanyaan yang terdiri dari 2 pertanyaan. Silakan ada yang ingin bertanya? Ayo Kakak, Abang, siapa yang bertanya? Ayo. Coba saya yang bertanya ke kolom ketiga. Bagian dari laporan keuangan, manakah yang paling penting dan utama dalam menilai kinerja suatu perusahaan? Bagian yang penting yaitu laporan laba rugi. Apakah sudah jelas? Ada. Nah, bagian yang paling penting itu adalah bagian laporan Laba rugi. Dan dari presentasi kami, jika ada kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikan tepuk tangan. Halo teman-teman, ketemu lagi bersama kakak di video pembelajaran akuntansi. Kali ini kita akan membuat praktek laporan keuangan. Kakak masih ditemani sama Kak Awal deh, karena dia ingin kali bisa membuat laporan keuangan teman-teman. Halo teman-teman, pasti teman-teman juga pengen belajar membuat laporan keuangan, Kak. Langsung kita mulai saja ya Kak Waldet. Siapkan buku dan pena ya teman-teman. Baik, Kak. Pertama yang akan kita lakukan apa, Kak? Pertama, kita membuat laporan keuangan laba rugi, Kak. Laporan laba rugi itu terdiri dari akun nominal ya, Kak? Iya, benar sekali Kak. Yaitu akun pendapatan dan akun beban, seperti gambar di samping. Kita akan membuat laporan keuangan dari neraca lanjut kemarin Kak. Kita hanya akan berfokus pada kolom laporan laba rugi dan neraca. Oh, begitu ya, Kak. Ayo, Kak, langsung kita buat laporan laba ruginya. Kita masukkan nominal akun pendapatan dan akun beban yang ada di neraca lanjut ke dalam laporan keuangan laba rugi, seperti gambar di samping. Baik, Kak, sudah saya catat. Selanjutnya apa, Kak? Selanjutnya, kita jumlahkan total beban, seperti gambar di samping. Totalnya yaitu Rp9.400.000. Kemudian, kita kurangkan akun pendapatan dan akun beban.
Jika hasilnya positif, maka perusahaan laba. Begitupun kalau minus, berarti rugi. Seperti pada gambar di samping, pendapatan 41 juta dikurangi dengan total beban 9.400.000, maka perusahaan PT RPM Store memperoleh laba usaha sebesar Rp31.600.000. Berarti PT RPM Store memperoleh laba ya Kak. Setelah itu kita membuat apa lagi Kak? Selanjutnya, kita akan membuat laporan keuangan perubahan modal seperti gambar di atas. Pertama, kita masukkan modal awal, kemudian memasukkan laba usaha dari laporan laba rugi yang kita buat tadi teman-teman. Seperti modal awal adalah 40 juta, laba usaha 31.600.000. Selanjutnya, kita masukkan berapa PT atau dividen yang kita keluarkan selama bulan Oktober, yaitu sebesar 2 juta rupiah. Tinggal kita hitung modal akhir dengan cara modal awal ditambah laba dikurangkan dengan PT, yaitu 40 juta rupiah ditambah 31.600.000 dikurang 2 juta, maka modal akhir PT RPM Store sebesar Rp69.600.000. Oh, berarti modal akhir PT RPM Store adalah sebesar Rp69.600.000. Selanjutnya apa lagi Kak? Selanjutnya, kita akan membuat laporan posisi keuangan atau neraca Kak. Kalau akun neraca berarti kebalikan dari laba rugi ya Kak. Akun yang dipakai yaitu akun real yang terdiri dari aset, utang, dan modal. Ya, benar sekali Kak Walde. Adapun laporan neraca gambar di atas. Pertama, kita masukkan nominal akun aset, sehingga kita mengetahui jumlah aset kita sebesar Rp98.850.000. Selanjutnya, kita masukkan nominal akun utang teman-teman. Tapi Kak, kok saldonya belum seimbang ya Kak? Sabar Kak, soalnya nominal akun modal belum kita masukkan. Modal yang kita masukkan adalah modal akhir yang kita dapatkan dari laporan perubahan modal, yaitu sebesar Rp69.600.000, sehingga laporan posisi keuangan PT RPM Store seimbang, yaitu sebesar Rp98.850.000. Wah, sekarang sudah paham nih membuat laporan keuangan. Makasih banyak ya Kak atas penjelasannya. Sama-sama Kak Walde. Semoga teman-teman sekarang sudah bisa membuat laporan keuangan. Apa yang ingin ditanyakan Bang? Apa dampak dari jika laporan keuangan tidak sama dengan real perusahaan? Oke, dampak laporan keuangan real tidak sama dengan perusahaan. Ada yang bisa menjawab? Oke, Deswita. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Raffi. Nah, dampaknya adalah laporan keuangan perusahaan menjadi tidak handal dan relevan untuk digunakan oleh berbagai pihak yang ingin berhubungan dengan perusahaan. Sehingga mungkin saja akan kehilangan investor atau investor potensial yang ingin menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut. Oke, baik, berikan tepuk tangan. Udah 5 menit. Ayo keluar dari sekarang. Ayo mainkan gadgetmu, mana gadgetmu Mawada? Ayo mainkan. Oke. Cindy, Amanda, Anggun. Suara enggak kan?
Oke, ya kakak. Nah ya, bukan yang hasil dari besar hadiahnya ya. Oke, berikan tepuk tangan. Yang bisa untuk kesimpulan. Oke, Tiara. Jadi dari penjelasan Ibu dan presentasi teman-teman tadi, saya bisa ambil kesimpulan bahwa laporan keuangan perusahaan adalah catatan mengenai informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode, di mana laporan keuangan perusahaan ini bisa digunakan untuk melihat kondisi, situasi, kinerja suatu perusahaan. Jadi secara sederhana, laporan keuangan perusahaan ini adalah sebuah dokumen penting mengenai catatan laporan keuangan baik berupa transaksi maupun kas. Nah, pada laporan keuangan ini pencatatannya itu sebanyak menggunakan periode-periode tertentu, dan biasa periode-periodenya itu ditentukan oleh masing-masing perusahaan. Ada yang mencatat pada akhir tahun, ada yang mencatat pada beberapa bulan sekali. Dan jenis-jenis laporan keuangan pada masing-masing pada perusahaan ada laporan neraca, ada laporan laba rugi, ada laporan arus kas, ada laporan perubahan modal, dan laporan untuk laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu bisa digunakan sebagai acuan untuk melihat kinerja suatu perusahaan, dan dari laporan keuangan tadi kita bisa melihat laba dan rugi pada suatu perusahaan. Oke, terima kasih. Apa yang kakak abang pahami setelah mempelajari materi ini? Apa yang kakak abang pahami mengenai laporan keuangan perusahaan jasa? Ada kak yang bisa? Oke, Dwi. Yang bisa saya rasakan saat mempelajari laporan keuangan, saya dapat memahami dan mengetahui lebih itu tentang laporan keuangan yang diambil dari kertas kerja. Yang saya ketahui, laporan keuangan ada 3 jenis, yaitu laporan modal, laporan neraca, dan laporan laba rugi. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan. Kita terakhir di dalam materi. Kita akan ketemu untuk minggu depannya, tetapi kita bukan yang dinamakan belajar seperti ini, melainkan kita akan bahas-bahas yang dinamakan workshop. Ibu ingatkan kembali bagian remedial, kerjakan remedialmu, kasih ke ibu. Ibu mau tahu sampai sejauh mana atau yang mana materi yang kamu tidak pahami. Yang pengayaan jangan lupa ya kak, yang walaupun nilainya tinggi jangan lupa tetap ada posisi gali terus. Namanya kita hidup harus yang dinamakan belajar. Kita berdoa, doa dipimpin seperti biasa ketua kelas kita. Sebelum pulih kembali kita berdoa menurut agama dan seperti masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Udah, nah terima kasih untuk Fitra ya. Apa? Sosiologi ya. Nah, sosiologi ya, pelajaran sosiologi. Nah, untuk gurunya tadi datang ya, yang gurunya. Oke.